cuma kejar kekudusan selagi ada waktu. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Cari Tuhan benar-benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya saya hari ini mau bahas mengenai pakaian imam, tapi di sini. Tapi naif kalau saya nggak bicara mengenai perekrutan imam. Bagaimana caranya imam itu direkrut? Gimana caranya saudara dan saya benar-benar jadi seorang imam yang sempurna? Benar-benar kita menjadi imam yang sempurna, karena itulah kehendak Allah. Imamat itu untuk melayani. Tolong pintu dong. Imamat untuk melayani kemah. Imamat untuk melayani Tuhan di dalam kemah sucinya. Bukan hanya imamat Lewi, tapi lebih luas dari itu, yaitu imamat Melkisedek. Tuhan mau membangun suatu imamat yang lebih luas dari imamat Lewi, yaitu imamat Melkisedek, di mana saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi imam-imam Allah yang sempurna. Apa arti kedatangan Tuhan ke dalam dunia kalau saudara dan saya hanya sekedar selamat? Apa arti kedatangan Tuhan ke dunia kalau saudara hanya sekedar percaya masuk surga? Itu toh. Tapi Tuhan mau saudara percaya, menjalani firman, melakukan firman, sampai saudara menjadi sempurna, sama seperti Dia adalah sempurna. Ini tujuan kedatangan Tuhan ke dunia sebagai imam Melkisedek. Saudara dan saya dibentuk jadi suatu imam yang berkerajaan atau kerajaan imam. Sebenarnya Israel mendapat kesempatan untuk menjadi imam seperti firman Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 22. Keluaran 4 ayat 22. Hari ini saya minta perhatiannya benar-benar, karena ini agak sulit saya menjelaskannya. Makanya saya butuh papan tulis, karena agak sedikit sulit. Ya. Ini kesempatan. Ini sebenarnya kesempatan yang diberikan Allah, untuk saudara dan saya. Ya. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel itu anakku, anakku yang sulung. Ini Allah yang bicara. Saudara adalah milik Tuhan, adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebagai yang sulung, saudara adalah pengikut-pengikutnya atau adik-adiknya. Tuhan mau saudara menjadi seperti yang sulung itu. Israel diberi kesempatan sebagai anak sulung Tuhan. Tapi nyatanya mereka tidak hidup seturut kehendak Allah. Tuhan mau membentuk suatu kerajaan yang namanya kerajaan imam, di mana orang-orang yang percaya itu tidak hanya sekedar percaya, tapi sampai melayani, bahkan sampai sempurna. Coba saudara bisa lihat di Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan ke-6. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Iya, terus 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi.
Ini orang Israel dikeluarin dari tanah Mesir, tujuannya hanya satu, untuk mendirikan suatu kerajaan yang namanya kerajaan imam. Saudara dilepasin sama Tuhan, saudara mulai percaya sama Tuhan. Tujuannya bukan saudara selamat, tapi tujuannya adalah saudara dijadikan imam-imam Allah. Dijadikan imam-imam Allah. Makanya salah kalau orang bilang Yesus datang ke dunia hanya sekedar menyelamatkan. Tidak, tapi Yesus datang ke dunia menyempurnakan saudara dan saya sampai menjadi imam-imam yang sempurna. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Iya, Tuhan mau membentuk di kerajaan imam. Tapi permasalahannya, Israel gagal. Israel telah mengalami kegagalan fatal. Gagal fatal. Kalau saudara bisa lihat di Keluaran 32 ayat 23 sampai dengan 26. Keluaran 32 ayat 23. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya, terus 24. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ini kegagalan orang Israel. Sebenarnya ini kegagalan yang fatal dari orang Israel. Ketika Musa masuk lagi bergaul dengan Allah, mereka bilang, apa yang terjadi dengan Musa kita nggak tahu. Yuk kita bikin lembu, anak lembu dari emas. Kita bikin berhala. Kita bikin suatu objek yang bisa kita sembah. Kita bikin sesuatu yang bisa kita jadikan dia Tuhan. Nah, tanpa disadari, orang Kristen sekarang banyak yang seperti ini. Mereka tidak hanya menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya, tapi dia menjadikan kesenangannya, uangnya, dan semua kepentingannya itu sebagai Tuhan. Saudara mungkin bilang, Tuhan saya nggak bikin anak lembu, Tuhan saya nggak bikin ini. Tapi siapakah yang dijadikan Tuhan dalam hidup saudara? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ketika saudara mentuhankan duit, ketika saudara mentuhankan pekerjaan, ketika saudara mentuhankan anak-anak saudara, ketika saudara mentuhankan kepentingan-kepentingan saudara, ketika saudara mentuhankan keluarga saudara, ini saudara sama dengan orang-orang Israel yang membuat anak lembu curahan dari emas. Ayat 26, 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari liar, manusia itu liar, rusak semuanya. Terus sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Iya, 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ini luar biasa. Ada 12 suku Israel. Betul? Musa bilang, siapa yang berpihak kepadaku, datang ke sini. Dia bangun, dia bikin garis. Set. Yang datang cuma suku Lewi. Bisa nggak saudara bayangin jika yang datang 12 suku, pasti kerajaan imam tidak gagal. Pasti kerajaan imam tidak gagal. Tapi yang datang hanya satu suku, yaitu Lewi. Oleh sebab itu yang melakukan pekerjaan imam hanya boleh orang Lewi. Sekali lagi, yang melakukan pekerjaan imam hanya boleh orang Lewi. Disinilah kegagalan orang Israel. Orang Lewi mulai diasingkan sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Allah, yaitu pekerjaan imamat. Orang Lewi diasingkan, disisihkan sama Tuhan
melakukan pekerjaan-pekerjaan imamat. Sadar nggak saudara? Ketika saudara percaya sama Yesus, saudara sedang diasingkan sebenarnya. Saudara sedang diasingkan. Kenapa? Karena saudara diasingkan untuk melakukan sebenarnya pekerjaan buat Allah. Saudara bukan lagi hidup buat dirimu sendiri, buat kesenanganmu, buat kenikmatanmu, tapi saudara mulai hidup bagi Allah. Nah, ini permasalahannya. Banyak orang Kristen nggak mengerti. Mereka hanya tahunya di dalam Yesus semuanya beres, di dalam Yesus semuanya oke. Tanpa saudara sadari, ketika saudara percaya Yesus, saudara menjadi miliknya. Ini bedanya ketika saudara menerima Yesus sama menerima barang. Saya selalu bilang gitu. Ketika saudara menerima barang, saya menerima misal kacamata ini, saya berhak pakai kacamata ini. Betul? Tapi kalau saudara menerima Yesus, saudara berhak gak pakai Yesus? Berhak gak? Enggak. Tapi Yesus yang berhak sama hidup saudara. Yesus berhak mengatur hidup saudara. Yesus berhak membentuk saudara. Yesus berhak bikin apapun buat saudara. Tapi permasalahannya, percaya gak saudara? Semua yang Tuhan lakukan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ini permasalahannya. Kita belum tentu percaya kalau semua yang kita hadapi sebenarnya itu mendatangkan kebaikan. Walaupun itu bentuknya duka cita. 2 Korintus 7 bilang apa? Duka cita yang kamu alami itu menurut kehendak Allah yang membuahkan pertobatan buat kamu. Tuhan rindu sebenarnya memulihkan kerajaan imam yang hilang. Yaitu saudara dijadikan imam-imam Allah. Sebagai imam, umat Allah akan hidup di dalam hadirat Allah. Sebagai seorang imam, saudara harus camkan baik-baik. Saudara adalah imam. Saudara harus hidup di dalam hadirat Allah. Di mana saudara bergaul karib dengan Allah, saudara menikmati Allah, dan Allah menikmati saudara. Saudara menikmati Allah, saudara bisa juga dinikmati oleh Allah. Ini luar biasanya. Di mana ada take and give antara saudara dengan Allah. Bisa gak saudara bayangkan kalau suami istri tidak bisa saling menikmati? Apa artinya sebuah rumah tangga kalau hubungan yang terjadi tidak pernah terjadi hubungan yang sehat di antara suami istri ini? Di mana suami selalu menuntut si istri, atau si istri selalu menuntut suami, dan suami tidak pernah tulus terhadap istri, atau istri tidak pernah tulus terhadap suami. Ini hubungan yang tidak sehat. Tuhan mau antara saudara dengan Allah terjadi hubungan yang sehat, yaitu saling menikmati. Oleh sebab itu imamat Israel saya sebut dengan nama imamat yang lemah. Imamat yang lemah. Kenapa lemah? Kenapa Pak lemah? Karena hanya satu suku yang bisa jadi imam Allah. Dari 12 suku hanya satu. Dan luar biasanya dari 12 suku itu dipilih lagi semuanya. Di screening sampai habis, sampai kecil. Ini luar biasanya. Tuhan terus bentuk. Tuhan terus bentuk saudara. Saudara tahan terhadap proses. Saudara tahan dalam bentukan Tuhan. Saudara akan jadi imam yang tangguh, yang kokoh di dalam Tuhan. Yang saudara akan jadi imam yang akan melayani Tuhan tanpa imbalan apa-apa. Saudara hanya melakukan tulus buat Allah. Di sini Tuhan mau kita sampai ke tingkat ini. Oleh sebab itu, imamat Israel saya sebut dengan imamat yang lemah, karena tidak bisa membawa orang Israel pada kesempurnaan. Saya bilang sama saudara, gimana kita bisa sempurna? Kalau imamnya saja manusia yang tidak sempurna. Betul? Saudara kita
orang Muslim. Mereka percaya kepada rasul yang notabene adalah seorang manusia yang tidak sempurna. Bagaimana dia bisa membawa umatnya kepada Allah sementara dia pun tidak sempurna? Nah, oleh sebab itu, gimana caranya orang Israel ini bisa dibawa kepada Allah sedangkan Harun dan anak-anaknya pun tidak sempurna? Allah sempurna. Allah sempurna. Allah tidak bercacat, tidak bercela. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, hampiri Allah dengan kekudusan. Gimana kita mau menghampiri Allah dengan kekudusan sementara penghubung antara kita dengan Allah tidak kudus? Ngerti gak sih? Ngerti ya? Penghubung antara kita dengan Allah gak kudus, gimana kita mau menghampiri Allah? Jadi saya gambar gini. Ini iman, ini Allah. Ini Allah. Ini manusia. Manusia mau datang ke Allah. Allah bilang, no, gak bisa, manusia sudah berdosa. Nggak bisa, manusia sudah berdosa. Gimana caranya? Harus ada penghubung antara manusia dengan Allah, yaitu imam. Di sini imam. Lah gimana bisa imam? Bisa manusia. Bisa yang menghubungnya adalah manusia juga. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oleh sebab itu Allah menjelma jadi manusia sehingga manusia bisa mengontak Allah kembali. Di sini yang disebut Imam Melkisedek. Imam Melkisedek. Imam Melkisedek adalah penghubung antara manusia kembali dengan Allah. Dan ini gak bisa dipungkiri. Siapa Imam Melkisedek itu? Kita sudah tahu siapa. Yesus. Dia adalah imam yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia nyata. Dia sudah lahir dari seorang perawan Maria. Tapi luar biasanya dia juga Allah yang siap mati buat saudara. Coba buka di Ibrani 4. Ibrani 4 ayatnya ayat ke-12 ya kalau nggak salah. Ayat ke-14. Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iya, 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan apa yang Joshua rasakan. Dia bisa merasakan apa yang Freddy rasakan. Tapi bedanya, dia tidak berbuat dosa. Terus? Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Dia juga mengalami pencobaan. Jangan bilang dia gak mengalami pencobaan. Dia juga ngalamin. Dicobai. Tapi bedanya dia berkata tidak sama dosa. Itu yang menyebabkan dia menang. Kemenangan dia itu menjadi patron buat kita supaya kita menjadi seperti dia. Menjadi patron bagi kita supaya kita menjadi seperti dia. Dialah Imam Melkisedek yang sesungguhnya. Dan kerajaan imam itu hanya bisa terjadi melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tuhan ingin kita menjadi imam yang sempurna. Kalau nggak bisa, kalau manusia itu tidak pernah ada yang sempurna. Oleh sebab itu, gimana caranya manusia menjadi sempurna? Satu-satu caranya, manusia harus bergabung dengan yang sempurna.
Saudara harus menyatu dengan dia sempurna. Sampai saudara berjalan bersama dia, melangkah bersama dia, tunduk kepada perintahnya, saudara taat kepada firman-Nya. Itu yang namanya saudara menjadi sempurna. Saya jelasin ya. Tolong simak baik-baik. Saya gambar ini surga. Ini surga. Ini ada Allah, Putra, Roh Kudus. Dia memerintah di surga. Memerintah. Dia ciptakan manusia, Adam, Hawa. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dosa, sekali lagi, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dosa, Adam dan Hawa lah patronnya kita. Adam dan Hawa harus menjadi patron kita. Kita harus ikutin gayanya, kita harus ikutin tingkah lakunya, kita harus ikutin kemauannya. Tapi permasalahannya, Adam dan Hawa gagal. Adam dan Hawa diusir dari hadirat Allah, keluar dari hadirat Allah, masuk dalam pembuangan. Masuk di dalam pembuangan. Terus kemudian Adam dan Hawa gagal. Gimana caranya hubungan manusia dengan Allah ini terjadi lagi, terkoneksi? Gimana caranya? Tuhan kirim anaknya yang tunggal. Firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah Bapa, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bisa bayangkan nggak kalau saudara adalah seorang bapak, saudara nyerahin anak saudara untuk dibunuh? Bisa bayangin nggak? Siapa di sini yang sudah punya anak? Misalnya Ibu Heidi. Ibu nyerahin anaknya. Nih, supaya banyak orang selamat, serahin. Sakit gak? Sakit gak rasanya? Sakit banget. Nah permasalahannya, kenapa dia mau serahin? Kenapa Allah mau menyerahkan? Kenapa? Bukan supaya saudara selamat, toh. Tapi dia datang ke dunia, dia mati buat saudara, dia menjadi patron dalam hidup saudara. Sekali lagi, dia menjadi patron dalam hidup saudara, supaya saudara ikutin tingkah lakunya, gerak-geriknya, perbuatannya. Semua yang dia mau, saudara harus ikutin. Luar biasanya, Allah telah menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya saudara jadi seperti Allah. Oleh sebab itu, Efesus bilang apa? Efesus 5 bilang, "Hei manusia-manusia Allah, man of God." Kita adalah manusia Allah yang diciptakan segambar serupa dengan Dia. Bukan hanya fisiknya, tapi segala sesuatu dari kita itu harus sama dengan Allah. Permasalahannya, tidak semua orang mau sampai seperti Allah. Kenapa? Karena ketika saudara menjadi seperti Allah, manusia harus mati. Jadi gini, Papanya Meli mau jadi seperti Allah. Gimana caranya? Bapak ini mau jadi seperti Allah. Gimana caranya? Satu-satu caranya dia mau jadi seperti Allah, dianya harus mati. Dianya harus mati. Gimana caranya? Bukan arti mati masuk kubur, bukan. Artinya mati siapa aku. Yang ada sekarang, siapa dia yang hidup di dalam aku. Ini permasalahan dari kekristenan yang sebenarnya hilang dari gereja. Banyak orang yang ngerti arti sesungguhnya kematian Yesus di atas kayu salib. Kita hanya bilang selamat. Yang sebenarnya bukan sekedar selamat, tapi saudara dijadikan kembali serupa dengan Dia. Oleh sebab itu, gimana caranya supaya saudara jadi seperti Dia?
Tuhan bilang, lahir baru ya. Lahir baru. Gimana, gue udah tua, mau lahir baru, gimana caranya? Iya, kamu harus mati dulu, kamu harus dikubur dulu, baru lahir lagi. Itu satu-satu caranya. Mati dulu, baru lahir lagi. Dikubur dulu, baru lahir lagi. Nah, imam ini manusia gagal. Gimana caranya? Allah besar kasihnya buat saudara dan saya. Dia turun ke dunia dalam bentuk dua hal. Satu, firman. Dua, Roh Kudus. Saudara membaca firman tanpa diterangi oleh kuasa Roh Kudus, bosan. Betul gak? Saudara baca firman, kalau gak diterangi Roh Kudus, saudara baca, baru 3 baris, saudara tidur. Kenapa? Apalagi, maaf ya, saudara coba baca bilangan sama imamat. Baca bilangan sama imamat, puyeng. Kemarin saya mau disuruh Tuhan belajarin ini. Saya baca, coba bayangin, baca. Tuhan suruh saya baca dari bilangan 1 sampai bilangan 20. Suruh baca terus. Tuhan apa artinya? So, orang ini harus segini, ini harus ditebus begini, Hari ini saya mau jelasin itu. Dan saya harap, kalau saudara ngerti ini, saudara pintar dalam Tuhan. Saudara punya kecerdasan roh. Saudara tahu nanti, saudara ngerti. Wow, begini. Oh, ternyata gini. Nah, Tuhan kasih firman-Nya kepada saudara. Firman ini hidup. Dia hidup. Gimana caranya supaya saudara menjadi seperti dia? Dia hadir dalam bentuk firman, dan dia hadir dalam bentuk Roh Kudus. Dia hadir dalam bentuk firman, dan dia hadir dalam bentuk Roh Kudus. Gimana Pak caranya saya ngerti firman-Nya? Gimana caranya saya ngerti firman-Nya? Roh Kudus hadir ke dalam diri saudara. Dia masuk ke dalam saudara, dan dia menerjemahkan siapa dia yang sesungguhnya. 1 Korintus 2 ayat 11. Baru 10 menit udah mau ngos-ngosan. 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Apa itu saudara tahu tentang Allah? Allah bisa menerjemahkan segala sesuatunya kalau rohnya ada di dalam saudara. Rohnya hadir di dalam saudara. Saudara akan mengerti firman-Nya. Ini dia, ini Yesus. Saya bilang ini Yesus. Ini saudara bawa kemana-mana, ini Yesus. Ini Yesus. Permasalahannya, ngerti nggak saudara siapa Yesus yang sebenarnya? Gimana caranya saudara bisa ngerti siapa Yesus yang sebenarnya kalau Roh Kudus tidak pernah menerjemahkan siapa dia yang sesungguhnya? Diterjemahkan siapa Yesus, saudara baru nggak? Oh, ternyata Yesus tuh begini. Oh, Yesus begini. Oh, dia baik luar biasa. Iya, betul. Dia menerjemahkan siapa dia, bagaimana kasihnya terhadap saudara, dan gimana caranya dia telah menebus hidup saudara. Gak apa-apa, Pak. Dia hadir dalam bentuk firman dan roh. Ketika saudara ikut baca firman, saudara diterangi oleh kuasa Roh Kudus, saudara mulai lambat laun, tambah hari, saudara tambah mirip sama dia. Tambah hari, saudara tambah cemerlang. Tambah hari, saudara tambah mirip sama dia. Mirip dalam hal apa? Dalam hal tingkah laku, dalam hal perbuatan, dalam hal perkataan, dalam segala hal. Kamu menyerupai dia. Kenapa? Banyak orang
belum bisa melepaskan diri dari ikatan, dari dosa atau apa. Kenapa? Kenapa? Simple istilahnya. Aku masih ada. Selama aku masih ada, dia belum berkuasa. Kalau aku sudah mati, baru dia bisa berkuasa. Aku harus mati supaya dia bisa memerintah. Amin. Dia telah menjadi Allah di dalam diri kita. Nah, Adam dan Hawa telah jatuh, manusia serasa gagal, telah gagal dalam segala hal. Allah telah mengirim anaknya yang tunggal kepada kita untuk menjadi patron bagi kita. Kita harus ikutin apa kehendak dia. Oleh sebab itu, inilah yang disebut imam yang sesungguhnya, yaitu Imam Melkisedek, imam yang dapat menghubungkan antara manusia dengan Allah. Manusia dengan Allah hanya bisa dihubungkan dengan Imam Melkisedek. Oleh sebab itu saya bilang tadi, imamat Harun adalah imamat yang lemah. Kenapa? Karena imamat Harun tidak bisa menghubungkan antara Allah dengan manusia. Kenapa? Karena Harun sendiri adalah manusia. Oke, sampai sini ngerti? Dan imamat Harun tidak sempurna. Kenapa? Karena hanya satu suku. Hanya satu suku yang menjadi imam. Tuhan mau, Tuhan datang ke dunia gimana? Tuhan buktiin, bukan hanya orang Lewi loh yang bisa jadi imam. Aku hadir dari suku Yehuda. Tuhan bilang, imamat Harun batal semuanya. Kenapa? Karena aku adalah anak dari Yehuda. Coba buka Ibrani 7 ayatnya ke-14. Ibrani 7 ayatnya ke-14, ayatnya ke-11 sampai dengan 13. Ayatnya ke-11 sampai dengan 13. Ibrani 7 ayat 11. Ibrani 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Peraturan Harun batal. Kenapa? Harus masuk dalam peraturan Melkisedek. Imam yang bisa menghubungkan antara Allah dengan manusia. Manusia tidak bisa menghubungkan manusia dengan Allah karena manusia butuh pertolongan. Oleh sebab itu di sini dibilang hanya Imam Melkisedek, Imam Harun batal. Terus 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Iya, 13. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dia suku lain, bukan dari orang Lewi. Suku yang masuk, yang tidak diperhitungkan untuk menjadi seorang imam. Tapi dia lahir dari Yehuda. Terus? Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Nggak ada yang melayani di Mesbah. Oleh sebab itu, kenapa saudara bisa melayani di Mesbah hari ini? Kenapa? Karena Tuhan telah hadir bukan dari suku Lewi. Tuhan bilang, semua orang yang percaya kepadaku punya kesempatan menjadi imamat yang rajani. Wih, luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi, siapapun yang percaya kepada Tuhan punya kesempatan untuk menjadi imamat yang rajani. Artinya, imam-imam yang akan melayani di suatu kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kerajaan-kerajaan kekal. Amin. Oleh sebab itu, dia menjadi firman dan roh untuk menyatakan siapa dia. Rohnya akan menerjemahkan lewat firman-Nya. Supaya orang percaya
bukan lagi sekedar selamat. Sekali lagi, saudara percaya bukan lagi sekedar selamat, tapi saudara harus sampai ke tingkat sempurna. Dia mengampuni dosa saudara supaya saudara belajar, bukan berarti supaya saudara bisa berdosa dan menikmati dosa itu. Sekali lagi saya bilang, camkan baik-baik, saudara diampuni dosa bukan berarti supaya saudara bisa berdosa lagi, supaya saudara bisa menikmati dosa itu. Tapi saudara diampuni dosanya supaya saudara belajar untuk tidak berbuat dosa lagi. Tuhan bilang apa sama orang yang berdosa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan gak bilang, pergilah, dosamu sudah diampuni, dan silakan berbuat dosa lagi. Tuhan selalu bilang, pergi, dosamu sudah diampuni, dan jangan buat lagi. Ini orang Kristen gak ngerti yang kayak begini. Kekristenan akan jadi kerdil. Gimana saudara mau jadi imam kalau yang begini saudara gak ngerti? 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat supaya dosa, kamu jangan berbuat dosa, tapi terus. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Iya, kalau saudara sudah terlanjur berbuat dosa, masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih diberi kesempatan waktu untuk berubah. Saya cuma kasih tahu sama saudara, kalau hari ini saudara masih hidup, itu kesempatan dari Tuhan supaya saudara memperbaiki diri saudara hari demi hari. Dan saudara percaya bersama Tuhan, saudara akan cakap menanggung segala perkara. Saudara akan lewati hari-hari bersama Tuhan, dan saudara akan lihat bersama Tuhan saudara jadi sempurna. Dia mau saudara melepaskan diri dari dosa, bukan menikmatinya. Ini kasih karunia yang sebenarnya. Ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Untuk dosa seluruh dunia dia perdamaikan, supaya Allah dan kita berjabat tangan berdamai. Misalnya Ucok sedang berseteru dengan Yudi. Saya berdiri di tengah supaya mereka berdamai lagi. Gimana caranya? Yudi punya utang sama Ucok, mau Ucok 3 juta misalnya. Gimana caranya? Saya bilang, saya berdiri di tengah, Cok, gue bayar utang Yudi 3 juta, gue bayar utang Yudi. Nah, hubungan Ucok sama Yudi pulih gak? Pulih gak? Nah, hubungan yang pulih ini menandakan hubungan saudara dengan Allah menjadi beres. Hubungan saudara menjadi beres dengan Allah, keberesan saudara dengan Allah membuat saudara dapat menghampiri tahtanya lagi yang selama ini saudara gak bisa hampiri. Saudara bisa masuk lebih dalam bersama Allah, tapi permasalahannya saudara mau dibereskan sama Allah, tapi saudara tidak mau membereskan diri sendiri. Itu permasalahannya. Kita lebih enjoy sama dosa kita, kita lebih enjoy sama dunia kita, kita lebih enjoy sama kenikmatan kita, bukan enjoy sama Tuhan. Kekristenan harusnya kembali kepada Alkitab, di mana kita belajar untuk mengenal Dia sampai kita menjadi sempurna, bukan hanya mengenal Dia dan kemudian selamat. Kekristenan harus bertumbuh, harus maju, harus benar-benar bertumbuh sampai kita menjadi suatu pohon yang tidak bisa digoyangkan oleh angin atau masalah apapun. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia telah mati, dia duduk di sebelah kanan Allah, dia menjadi pembela bagi kita. Siapa di sini yang tidak pernah didakwa sama roh jahat? Siapa di sini yang tidak pernah didakwa sama roh jahat? Kita semua pernah didakwa, kita dituding sama roh jahat. Lu gak layak, lu gak beres, lu gak layak, lu gak beres. Tapi Yesus Kristus bilang, gue bela lu, walaupun lu belum beres. Saya berani bela Yudi, walaupun dia gak beres. Saya berani bela, kenapa? Karena saya tahu dia punya potensi untuk menjadi beres. Saya berani bela Efraim, walaupun dia belum beres. Kenapa? Karena saya tahu masa depannya dia akan jadi beres. Dia gak akan menjadi beres kalau saya gak bela hari ini. Saudara gak akan jadi beres kalau saudara gak dibela Tuhan hari ini. Tuhan bela saudara, bukan supaya saudara berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Tapi Tuhan bela saudara, supaya saudara beres, 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 beres. Supaya saudara benar-benar jadi orang yang beres. Saudara harus dibela. Kita semua harus dibela. Kita semua harus dibela supaya beres. Oleh sebab itu Tuhan mau datang ke dunia, Tuhan mau mati buat kita, supaya kita beres. Supaya kita punya koneksi lagi dengan Allah melalui salibnya. Supaya kita benar-benar bersatu dengan dia melalui salibnya. Oleh sebab itu hari Selasa kemarin saya bilang, you mau percaya Yesus tapi you gak mau pikul salib, jangan percaya, percuma. Saudara mau percaya, harus berani pikul salib. Harus berani. Tuhan bilang apa? Kalau saudara pelajarin di Lukas, saudara pelajarin di Lukas yang Selasa kan datang, saudara lihat di Lukas. Kemanapun dia mau dibelokkan, dia bilang, enggak, gue mau ke Yerusalem, gue mau mati di sana. Dibelokin lagi, enggak, gue mau ke Yerusalem, gue mau mati di sana. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tuhan bilang, saya mau ke Yerusalem untuk memikul salib saya. Fokus ke saudara sama salib saudara. Sorry ya, maaf ya, saya menggebu-gebu gini. Sebenarnya saya rindu kita semua sampai ke tingkat sempurna. Saya punya satu kerinduan, kita semua gandengan tangan. Kita semua gandengan tangan dan kita semua jadi sempurna. Jadi imamat yang sempurna. Ini fungsi kematiannya di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar selamat, tapi sampai ke tingkat sempurna. Sama seperti dia adalah sempurna. Bisa tolong hapusin? Bisa tolong? Ya. Sorry, maaf. Sampai sini ngerti gak? Sampai sini jelas gak? Jelas gak? Ya, ini masih muda. Ntar kita masuk kalau sempat, kalau nggak sempat minggu depan. Kalau sempat hari ini kita masuk mengenai penebusan. Nih, sekarang susunan imam. Susunan iman. Kalau di Lewi, Musa. Di perjanjian baru, Yesus. Turun dari Musa, turun ke Harun. Harun dan 4 orang anaknya. Di perjanjian baru, saudara bisa lihat 5 jawatan. Harun dan 4 anaknya. 4 tambah 1 berapa? 5. So, di perjanjian baru saudara bisa lihat 5 jawatan. Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Iya, ada 5 jawatan. Ada 5 jawatan. Pertanyaan saya sama saudara, Harun dan 4 anaknya gagal gak? Gagal gak? Siapa yang mati dari 4 anaknya itu?
Berapa orang yang mati? 2, Nadab dan Abihu. Kenapa dia mati? Karena dia bakar persembahan dengan api palsu. Istilahnya gini, kalau mau bakar persembahan, harus minta api dari surga. Api samber persembahan itu, jas, terbakar. Ini enggak, Nadab dan Abihu enggak. Dia enggak minta persembahan, minta api dari surga. Dia keluarin korek api, dia bakar. Itu yang disebut api palsu. Banyak orang bisa merasakan panasnya ikut Tuhan, tapi bukan membakar kedagingan. Justru orang panas mengikut Tuhan, sepertinya panas mengikut Tuhan, tapi sebenarnya ada udang di balik batunya. Bisa ngerti? Ada udang di balik batu seperti apa? Saudara cari Tuhan kenapa? Takut kena kutuk, Pak. Saudara cari Tuhan kenapa? Mau duit, Pak. Saudara mau cari Tuhan kenapa? Pengen sembuh, Pak. Saudara cari Tuhan kenapa? Pengen kaya, Pak. Emang waksit. Bukan begitu. Kita cari Tuhan kenapa? Karena saya cinta Tuhan. Karena Tuhan telah menebus hidup saya. Sekarang apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Bukan lagi kita dibakar, kita membakar dengan api palsu, kita menggebu-gebu di dalam Tuhan. Tujuannya hanya untuk duit. Tuhan bilang, wah, ini anak ulang aja, kata Tuhan. Ini anak gak beres nih. Gimana? Kita mau cari Tuhan, tapi kita cari Tuhan dengan maksud tertentu. Itu api palsu. Turun dari Yesus, dari Musa ke Harun. Harun dan 4 anaknya, ini sama dengan 5 jawatan. Turun lagi ke sini, ini juga turun ke sini. Turun ke sini. Ini namanya anak sulung Israel. Saya sebut ini anak sulung Israel. Putra sulung Israel. Kalau di sini namanya para ketua, para pemimpin-pemimpin, ketua-ketua. Efesus 4 ayat 12. Ayat 12, satu ayat lewatin. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Fungsinya apa 5 jawatan? Fungsi 5 jawatan adalah membangun orang-orang kudus bagi pekerjaan Tuhan. Ini yang disebut ketua-ketua. Orang-orang kudus. Ada fungsi gembala, ada fungsi pengajar, ada fungsi penginjil. Semuanya akan membangun orang menjadi kudus. Lima jawatan tidak ada artinya kalau membangun orang jadi kudus. Nggak beres. Tuhan datang, tuh, dia bangun 5 jawatan. Yang sini gagal, yang sini harus berhasil. Amin. Begitu yang sini berhasil, di sini jadi orang-orang kudus. Di sini, saudara dan saya itu ada di lingkup sini. Saudara sudah jadi orang kudus. Pak, saya jadi orang kudus. Saudara masuk lagi ke dalam 5 jawatan. Saudara jadi orang kudus, tambah lagi di 5 jawatan. Tambah terus, tambah terus, tambah terus, tambah terus, sampai saudara menjadi sempurna. Terus sampai jumlahnya komplit, jumlahnya komplit. Oke. Begitu jumlahnya komplit, Tuhan bilang, aku datang. Kenapa? Semua sudah siap. Saya nggak berani ngomong sebenarnya, tapi istri saya bilang, kamu harus ngomong. Kenapa? 2 hari lalu lagi tidur, 2 hari lalu tidur pagi, tiba-tiba saya mimpi ada meja perjamuan, bentuknya salib. Bentuk mejanya seperti salib. Tuhan duduk di kepala. Tuhan duduk di kepala. Dia pakai mahkota dari emas. Semuanya sini batu permata warna-warni.
batu permata warna-warni. Mejanya berbentuk salib. Dan semuanya, sudah tertata. Sudah rapi. Sudah rapi. Di kiri kanannya orang sudah siap untuk melayani. Tuhan bilang apa? Semua sudah siap. Waktunya sudah dekat. Percaya nggak saudara, waktu Tuhan sudah dekat? Pertanyaan saya, kalau Tuhan datang besok, sempurna nggak saudara? Aduh, tertinggal kita. Di mana? Tribulasi. Masuk aniaya. Emang enak dianiaya? Tuhan bilang sudah siap. Semua udah oke. Ternyata kitanya yang belum oke. Mau gak saudara memperbaiki diri saudara mulai hari ini? Mau gak saudara beresin hidup saudara mulai hari ini? Saudara gak fokus sama materi. Saudara gak fokus sama dunia. Saudara fokus gimana caranya setiap hari saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kalau saudara sampai ketika ini, saya kasih tahu saudara adalah orang yang paling beruntung di dalam dunia. Nah, saudara mungkin bingung ya, ini apa artinya anak sulung Israel? Pak boleh bantu saya lagi hapus, maaf ya. Ini apa artinya anak sulung Israel? Saudara catat ya, anak sulung Israel. Tadi di Keluaran 4, saudara udah lihat, Israel itu anak sulungku. Betul gak? Israel gak bisa jadi imam, betul? Ada 11 suku gak bisa jadi imam. Amin gak? Cuma satu suku yang jadi imam, betul? Nah ini luar biasanya. Nanti saudara pelajarin sendiri di Keluaran, di Bilangan. Saudara belajar sendiri di Bilangan, saudara akan kaget. Kenapa? Karena di situ jumlah semua. Orang ini harus ada 7.000, orang ini harus ada 40 segini, orang ini harus begini. Jadi begini, saya kasih tahu ini putra sulung. Pak Philip punya anak, lahir dari perutnya Bu Yuni, bukan dari perut Pak Philip. Lahir dari perut Bu Yuni, keluar. Anak pertama itu disebut putra sulung. Israel, misalnya Pak Philip ini orang Israel, dia dari suku Yehuda, nggak bisa kan jadi imam kan? Bisa kan jadi imam? Nggak bisa karena sudah melanggar ketetapan Allah. Nggak bisa. Akhirnya setiap putra sulung Israel harus ditebus oleh satu orang suku Lewi. Satu orang putra sulung yang lahir ditebus satu orang suku Lewi. Saudara bisa lihat di Bilangan 3 ayat 1 sampai 4. Bilangan 3 ayat 1. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Iya. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. 4 ya. Tambah Harun 5 jawatan. Terus lanjutkan 3. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Iya. Terus 4. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang Gunung Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. 5. Mereka tidak mempunyai anak, jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Iya. 5 jawatan, gugur 2. Makanya saya bilang sekali lagi, ini imamat yang lemah, imamat yang gagal. Pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara imamat yang gagal atau saudara imamat yang berhasil? Jawab diri sendiri. Oke, terus lanjutan ayat 5. Tuhan berfirman kepada Musa, 6. suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun, supaya mereka melayani dia. 7. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya
pada kemah suci. 8. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah. Harus ada yang memelihara perabot, harus ada yang memelihara semua tiang-tiangnya, harus ada yang memelihara dindingnya, harus ada yang memelihara tirai-tirainya, tudung-tudungnya, terus dan mengerjakan tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Iya, 9. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Orang Lewi harus diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Terus dari orang-orang Israel. Terus tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang awam yang mendekat tidak bisa. Misalnya, saya ditugasin sama Carol untuk ngangkatin kursi ini. Saya yang ditugasin. Karena saya malas, saya bilang, Dek, tolong angkatin dong. Adek ngangkat, adek mati. Tolak dalam nama Yesus. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena ini tugas saya. Saya nggak bisa digantikan. Kenapa? Karena saya sudah ditunjuk sebagai imam. Saudara sudah ditunjuk sebagai imam. Tapi kalau saudara tidak melaksanakan pekerjaan imamat, saya kasih tanda kutip, saudara tidak mengerjakan pekerjaan imamat, saudara gagal sebagai seorang imam. Amin? Bisa ngerti gak sih? Bisa ngerti gak? Saudara ditunjuk sebagai imam, saudara gagal, ya salahmu sendiri. Terus lanjutkan ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, Ayat 12. sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung. Terus yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaan. Iya, terus 13. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Gini, Israel, dia punya anak sulung 1. Ini harus ditebus dengan 1 orang imam dari orang Lewi. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Totalnya ada berapa? Ternyata setelah dijumlah, orang Israel punya anak sulung 22.000. Dan akhirnya ditebus dengan 22.000 anak orang suku Lewi. Apa artinya Pak ini Pak? Saya nggak ngerti Pak. Apa artinya kok ditebus? Kok anak sulung? Nih saya kasih tahu ya. Saya jelasin sedikit. Ini memang agak sulit. Saya jelasin. Israel nggak bisa jadi imam, betul? Nggak bisa. Oleh sebab itu hanya Lewi yang bisa. Ini udah ketetapan Allah. Israel nggak bisa jadi imam. Lewi, orang suku Lewi yang bisa. Lah gimana caranya? Israel tidak mengerjakan pekerjaan imam. Akhirnya anak sulung Israel ditebus oleh 1 orang suku Lewi. Apa artinya ini? Artinya kita telah ditebus menjadi seorang imam. Saudara dan saya sebenarnya sudah ditebus untuk menjadi seorang imam, bukan sekedar selamat. Nah, kalian bingung kan? Kebuka kan pikiran kan? Kebuka kan? Sekarang kebuka kan? Kenapa saya mesti begini? Ternyata saudara ditebus untuk menjadi seorang imam, bukan sekedar selamat, percaya Yesus, masuk surga. No. Saya nggak heran waktu saya baca cuman 20% orang Kristen yang diangkat. 80% tertinggal. Kenapa? 80% masih hidup dalam dosa. Imamat tidak boleh hidup dalam dosa.
begini, saudara nanya sama Tuhan, udah beres belum kita? Udah beres belum? Saudara datang ke gereja ngapain kalau saudara nggak mau dibentuk? Saudara belajar firman supaya apa? Supaya saudara kudus, supaya saudara jadi imam. Totalnya nanti saudara pelajari dari bilangan 1 sampai bilangan 3. Total orang anak sulung yang ditebus ada 22, 737. 273. 273. Ini total orang Israel yang ditebus. Apa sih maksudnya? Saudara ditebus untuk menjadi seorang imam. Begitu saudara ditebus menjadi seorang imam, firman Tuhan akan digenapi. Apa? 1 orang bertobat, seluruh seisi rumah diselamatkan. Orang Israel bisa selamat, bisa menghadap Allah. Kenapa? Karena dia telah ditebus oleh 1 orang Lewi. Bingung kan? Ngerti gak sih? Saya ngelihat wajah-wajah curiga. Saya rindu loh, saudara ngerti loh. Ini ayatnya banyak sebenarnya, ayatnya banyak sekali. Kemarin Tuhan suruh saya baca dari bilangan 1 sampai bilangan 20. Itu disuruh baca terus. Pusing saya ngitungin angka-angka. Oh ini jumlahnya segini, ini jumlahnya segini. Lah Tuhan ini kenapa nggak balance? Tuhan kenapa nggak balance? Tuhan bilang, ya kenapa nggak balance? 1, Tuhan bilang, harus lebih banyak imam. Ternyata orang suku Israel yang ditebus hanya 22.000. 000. Tapi imamnya lebih. Kenapa begitu? Karena Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Amin. Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Tuhan mau saudara dan saya benar-benar ikut dalam pengangkatan. Tapi kalau saudara main-main, saya bilang saudara akan tertinggal. Saudara hirauin, saya bilang saudara bakat masuk neraka kok. Sorry ya, saya agak kasar ngomong. Karena ini gak bisa main-main. Ini gak bisa main-main. Saudara harus mau punya prinsip, saya harus berubah. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Saya gak mau hidup begini-gini Tuhan. Saya gak mau hidup dalam dosa. Tuhan tolong saya mau berubah. Saya mau mengembalikan fungsi imam di dalam diri saya. Saya harus mengembalikan fungsi imam itu di dalam diri saya. Orang Lewi itu ada 22.273 orang yang telah menebus orang Israel. Begitu anak sulung ditebus, keluarga ini, Israel ini selamat. Kenapa ada yang ditebus sama Tuhan? Kenapa? Saya cuma bilang karena Tuhan mau menyelamatkan keluarganya. Kenapa saya ditebus sama Tuhan? Karena Tuhan mau saya menyelamatkan keluarga saya. Kenapa Ucok ditebus sama Tuhan? Karena Tuhan mau Ucok menyelamatkan keluarganya. Gimana Pak caranya? Dengan mengembalikan fungsi imam di dalam Ucok, fungsi imam di dalam Freddy, fungsi imam di dalam Pak Philip, fungsi imam di dalam saudara dan saya harus kembali pulih. Banyak orang salah. Saya bilang ya, kedewasaan kita, semakin hari kita semakin dewasa, semakin hari kita ngerti. Ternyata Tuhan datang bukan sekedar menyelamatkan, tapi mengembalikan fungsi imamat yang sesungguhnya. Buktinya Pak, lihat aja. Di Keluaran Tuhan ngomong. Sekarang lihat, saudara lihat. Wahyu 1 ayat 5.
Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ya, ayat 6. Ya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Salah gak sih? Salah gak sih? Saudara mau di mana nih posisinya? Saudara dijadikan imam-imam bagi Allah loh. Sekarang saya tanya sama saudara, fungsinya jalan gak? Fungsinya jalan gak? Belum tentu. Kalau belum jalan, panik gak saudara ngeliat ini? Belum jalan nih fungsi imam. Saudara harus beresin loh. Saya juga harus beresin loh. Karen juga harus beresin loh. Kita semua harus beresin diri kita supaya fungsi imam itu sempurna di dalam saudara. Ini masalahnya. Nanti saudara pelajarin sendiri ya. Nanti saudara pelajarin sendiri. Saya mungkin gak akan selesai. Saya kan gak akan selesai karena ini panjang sekali bahasan. Jadi bahasannya ini panjang sekali. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Minggu depan kita lanjutkan lagi karena hari ini ada penyerahan anak. Tapi saya mau jelasin sedikit. Imam, orang Lewi, itu punya 3 keturunan. Siapa aja namanya? Gerson, ini Gerson, ini Kehat, Merari. Di sini Musa dan Harun. Ini kemah. Ini ada mesbah bakaran, ada kolam basuhan. Di sini ada ruang suci, ruang maha suci. Saudara perhatikan baik-baik. Ada 3 sosok yang dipakai Tuhan menjadi pemimpin untuk membangun kemah dan membongkarnya dan merawat semua perabotnya. Siapa yang pertama? Namanya Gerson. Gerson bukan orang Tapanuli. Gerson. Bilangan 3 ayat 21 sampai 26. Bilangan 3 ayat 21. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. 22. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. 7.500 orang. Gerson mewakili 7.500 anak sulung Israel. Dia mewakili 7.500 anak sulung Israel. Terus 23. Kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Di belakang kemah suci sebelah barat. Ya. Terus pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Pemimpinnya Eliasaf bin Lael. Terus 25. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya. Tudungnya semua ini harus dipelihara. Terus tirai pintu kemah pertemuan. Tirai-tirainya. Terus 26. Layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Iya, nanti saya jelasin minggu depan. Kenapa Gerson piara itu. Nah, ini kalau dijelasin, ini seminar kita sampai jam 9 nanti. Terus, ini Gerson. Terus yang kedua, Kehat. Bilangan 3 ayat 27 sampai 32. Kehat, bilangan 3 ayat 27 sampai 32.
Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Gizar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Ya. Terus 28. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang. Ya. Yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Terus Kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. di sini, ya. Pemimpin Puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Iya, dia pelihara semua perabot. Terus Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah, perkakas tempat kudus yang perkakas dipakai tempat untuk kudus, pelanggaran ibadah, tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. iya, kerjaannya begitu, pelihara. Nah, sekarang yang terakhir Merari, bukan Ferrari. Bilangan 3 ayat 35 sampai 37. Pemimpin Puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Terus 36. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah, Semua papan-papannya. Terus kayu lintangnya, tiang-tiangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, perabot-perabotannya. termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Terus 37. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Iya, Kehat kerjaannya begitu. Merari kerjaannya itu. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Saudara tahu gak apa artinya Gerson? Saudara tahu gak apa artinya Kehat? Apa artinya Merari? Gerson itu artinya diasingkan. Merari itu artinya impact atau berpengaruh. Kehat artinya kekurangan. Sebenarnya kalau saudara selidikin ini fungsi imam. Fungsi imam gimana? Dia harus terus merasa kurang terhadap Allah. Dia harus terus merasa kurang sama Allah. Cari Allah terus. Makanya kata berbahagia yang pertama apa? Pengembalian fungsi imam itu berbahagia, kata Tuhan. Berbahagia yang pertama itu poor in spirit. Miskin dalam roh. Orang yang miskin dalam roh akan terus mencari. Kehat itu artinya kekurangan. Karena dia kekurangan, dia terus mencari. Gerson itu artinya diasingkan. Fungsi imam yang kedua harus diasingkan. Saudara harus dipisah dari dunia. Saudara harus jauh dari dosa. Tidak hidup sesuka-sukamu. Merari artinya berpengaruh. Jadi fungsi imam yang berikutnya adalah berpengaruh terhadap sesama. Jadi semua nama di Alkitab sebenarnya ada arti. Kita nggak bisa kasih nama anak kita sembarangan, betul nggak? Misalnya anak orang Tapanuli punya anak, ditanya, anak nama siapa? Justin Bieber. Nggak bisa. Kita harus berdoa, tanya Tuhan, siapa anak kita? Semua ada namanya, semua ada artinya. Tuhan menempatkan di sini karena ini ada artinya. Ini fungsi imam yang harus selalu kekurangan dan dia harus diasingkan supaya dia berpengaruh kepada lingkungan. Tuhan mau kita jadi seperti ini. Kita harus terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan, rasa kurang terus. Kedua, kita harus diasingkan.
jauh dari semua kejahatan, jauh dari semua dosa. Yang ketiga, kita benar-benar berpengaruh kepada orang lain. Hidup kita membawa dampak buat sesama kita. Dan ketiga hal ini menjadikan kita imam yang sempurna. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya mau aminin dulu deh sekarang, karena ini masih panjang sebenarnya. Ini gak akan selesai, gak akan satu sesi. Ini harus 2 atau 3 sesi. Bicara mengenai imamat ini, kita harus bicara mengenai 3 sesi. Karena imamat yang penting itu mengenai siapa imamat itu. Yang kedua, atributnya. Kita belum bicara mengenai atributnya. Kita bicara mengenai siapa dia dulu. Atribut belakangan nanti. Atribut kita akan belajar siapa Yesus yang sebenarnya. Oke? Sampai sini dulu. Saya undang yang